Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anbiya ayat 103 sampai 104. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Di samping itu kita di ayat yang ke-104 ini kita melatih lidah kita agar tidak kaku di dalam membaca Al-Quran dengan cara lincah membaca tasydid yang ada di sini. Nanti kita akan berlatih. Yang pertama, la yahzanuhumul faza'u, ada al bertemu dengan fa, kita sebut dengan izhar qamariyah. Alnya dibaca jelas dan tidak dimasukkan ke huruf berikutnya. Demikian juga al bertemu dengan hamzah di sini, maka dia dibaca jelas izhar, kemudian tidak dimasukkan ke huruf berikutnya. Hati-hati pada huruf ha, za, kemudian ada ain, ada kaf yang merupakan huruf yang mempunyai sifat hamas. Kemudian di sini ada tasydid qaf juga. Wa tatalaqqa, tabrakkan atau tekan ke huruf qafnya. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqa. La yahzunuhumul, jadi ini pendek, harus lincah ketika pendek dan tidak diseret dipanjangkan. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Ada yang bertanya, ini kenapa disebut dengan mad tabi'i panjang satu alif? Kenapa panjang satu alif? Tandanya itu apa? Qaf ini fathah berdiri, yang dia itu memang satu alif kita sebut dengan mad tabi'i. Tandanya itu ada di sini, yaitu ada pada gerigi yang satu ini. Ini adalah ya tanpa titik yang kita sebut dengan alif layyinah atau alif maksurah. Inilah yang menyebabkan dia itu menjadi panjang. Wa tatalaqqa, ini ada seperti ya, memang huruf ya tanpa titik seperti di sini. Natwi ada ya tanpa titik. Di sini juga ada wa tatalaqqa, ada ya tanpa titik. Inilah yang menyebabkan dia itu menjadi panjang atau mad. Kita sebut mad tabi'i meskipun alifnya tidak ketara, hanya berupa gerigi satu. Ini adalah alif maksurah atau alif layyinah. Kemudian di sini ketemu al lagi, al bertemu dengan mim, al ta'rif bertemu dengan mim, kita sebut izhar qamariyah. Kemudian malaika, ini adalah mad wajib muttasil karena dia panjang, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka kita sebut mad wajib muttasil panjangnya 2,5 alif. Kemudian kita berhenti di huruf ini disebut dengan huruf ta marbutah. Apa artinya marbutoh? Marbutoh adalah tak yang terikat. Jadi ini tak, huruf tak, kemudian ujungnya diikatkan di atasnya.
itu menjadi ta yang tidak terbuka ke atas, tapi ujung dari ta itu terikat sehingga seperti huruf H. Dan memang cara membacanya kalau berhenti menjadi H, kalau terus itu menjadi ta. Kalau terus ta, kalau berhenti menjadi huruf H, sukun H. Itulah namanya ta marbutoh. Marbutoh artinya terikat. Kemudian ada wakof, tanda wakof, kof lam artinya wakof itu lebih utama. Wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kuntum ada ikhfa hakiki, nun bertemu dengan ta kita panjangkan sedikit, kemudian mim bertemu dengan ta ini kita idharkan tidak panjang. Inilah perbedaan yang bertemu dengan ta. Nun bertemu ta kita panjangkan karena dia ikhfa, mim bertemu dengan ta ini diidharkan atau harus jelas tidak berdengung. Kemudian tu'adun mad alid lisukun kita panjangkan sampai 3 alif tidak masalah. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada ayat yang berikutnya inilah kita berlatih agar lidah kita tidak kaku dengan ayat ini, yaitu yaumana tu'wis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Di sini kita berlatih membaca tasydid yang ada 3 tasydid di sini. Ada tasydid ya, tasydid sin dan tasydid lam. Yang masing-masing tasydid ini harus kita tekan ke hurufnya. Yang pertama tantangannya yaitu di sini ada qalqalah sugro yang kita pantulkan, kemudian kita panjangkan dulu yang ini membahas sebagai mad wajib muttasil, baru kemudian kita fokus ke tasydid ini ya. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Lamnya ini ada 2, oleh karena itu ini harus jelas lam pertama dan lam kedua tidak panjang. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Ini bisa kita latih, pertama pelan dulu, kemudian boleh dipercepat temponya kalau ingin melatih kefasihan lagi. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kutub ini kita qalqalahkan. Kalau di akhir ayat atau ketika diwakafkan ini berarti qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Sijilli lil kutub, pendekkan kemudian sukun ba. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala. Mad jaiz munfasil karena na dan awwala ini berbeda kata atau berbeda kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh 1, boleh 2 alif. Kemudian bada'na sukun hamzah bukan ain, bukan bada'na tapi bada'na. Bada'na sukun hamzah. Kemudian ini kita panjangkan karena tanwin bertemu dengan nun idgham bi gunnah. Kemudian ini kita sukun ha karena waqaf. Hu ini menjadi terbalik, domahnya menjadi panjang kalau terus saja. Tapi kalau berhenti ini kita sukun ha. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina. Wa'dan alaina tanwin bertemu dengan ain izhar halqi, kemudian alaina mad tabi'i saja, tidak perlu panjang sekali. Tapi kalau yang terakhir ini fa'ilin ini panjang bisa sampai 3 alif. Inna kunna, kunna musyaddadah kita dengungkan pada tasydid nun, kunna juga ini tasydid nun kita gunnahkan. Baiklah kita ulangi dari depan.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Anbiya 103-104. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.